Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja acara bisa kita mulai. Silakan Bang Enzi untuk mengendalikan acara. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Power Team Indonesia. Teman-teman, malam ini adalah informasi ya. Jadi kita menyampaikan sebuah informasi tentang sebuah proyek berskala global yang mana ini adalah informasi awal tentang proyek Metaverse. Teman-teman, di sini semua orang yang datang pasti ada pengundangnya. Power Team Indonesia membantu menyampaikan informasi untuk penciptaan peluang dan ketika nantinya ingin menindaklanjuti untuk proses pembelian level ataupun pendaftaran, itu bisa menghubungi siapa yang mengundang di Zoom malam ini. Teman-teman, sebelum saya masuk ke sesi materi, perkenalkan saya Kenzi dari Batam dan kami sudah mengembangkan proyek terdesentralisasi 2 tahun lebih dan sukses menjadi tim terbesar di Indonesia. Artinya kita sudah mempunyai track record dan didukung oleh afiliasi beberapa negara juga untuk pengembangan proyek ekosistem Metaverse. Artinya kita akan terus berkelanjutan membangun bisnis ini menciptakan sebuah tren baru, yaitu tren bisnis network berikutnya, yang mana teman-teman bisa mengerti di dalam pengembangan bisnis pada umumnya, hal-hal yang mungkin dulu ditemukan, kita akan memulai dengan sistem dan teknologi yang baru. Ini akan menarik, karena bisnis ini diterima di banyak negara, Indonesia harus ikut, dan kita pastikan akan menyampaikan informasi terus-menerus tentang proyek ini. Teman-teman, informasi malam ini akan disampaikan melalui slide secara garis besar, dan pastinya kita juga ada akademinya setiap malam Kamis setelah teman-teman nanti bergabung. Dan sebelum saya mulai, saya akan mute all semua, agar informasi bisa diterima dengan baik. Bagi teman-teman yang kurang mendapatkan suara atau mungkin gangguan dalam hal slide nantinya, harapannya bisa mematikan videonya masing-masing agar aksesnya bisa diterima dengan baik. Nah, di sini saya akan menampilkan slide presentasi, dan ini adalah rangkuman garis besar dari proyek Metaverse. Teman-teman, kami akan menjelaskan dimulai dari teknologi yang digunakan oleh Metaverse yang memang teknologi ini bisa diandalkan di dalam pengembangan bisnis terdesentralisasi. Oke, di slide pertama, selamat datang di Zoom. Ya, teman-teman, ini adalah informasi awal tentang proyek Metaverse. Ini adalah bagian dari informasi yang disampaikan oleh Power Team Indonesia, yang mana Power Team malam ini dimonitor penuh oleh Pak D. Haris sebagai moderator dalam Zoom malam ini, dan saya sendiri yang akan menyampaikan informasi tentang proyek Metaverse. Teman-teman, kami meyakini bahwa ini adalah hal yang memang luar biasa,
karena ini adalah pertama di dunia. Memang di dalam pengembangan bisnis ini banyak beberapa orang yang belum memahami tentang proyek ini. Tapi kami merasa bahwa hal yang baru di dalam pengembangan proyek pertama di dunia itu akan sangat menarik dan pastinya marketnya akan sangat besar. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis network pada umumnya di Indonesia, bisnis yang berhasil booming, yang berhasil besar itu biasanya proyek-proyek pertama di Indonesia. Menariknya, kita sedang mengerjakan proyek pertama di dunia. Teman-teman di sini pastinya kita mempunyai motivasi yang cukup kuat, yaitu sekali untuk selamanya. Karena pada dasarnya kami pun ya diawali dengan pengembangan bisnis-bisnis sebelumnya. Saya sendiri di dalam pengembangan bisnis network ya cukup lama di dalam pengembangan selama 10 tahun pengalaman di network. Dan saya melihat ini adalah potensi besar ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnis sendiri. Kalau dulu kita mendalami produk, memahami sistem, roadshow, tabel talk, membangun tim, tapi untuk berhenti, ya artinya ada kekecewaan yang akan kita dapat, apa yang kita kerjakan ternyata sia-sia, dan pastinya kita juga membangun bisnis orang lain. Nah, di sini, ini yang menarik dan menjadi motivasi kami untuk terus berkembang, kita sedang menjalankan bisnis sendiri, ya. Karena pada prinsipnya, sistem Metaforce itu dibuat atau didevelop oleh timnya Lado Oktanitop. Tujuannya hanya membuat sebuah program, alat, beserta produknya, kitalah yang mengembangkan sebagai bisnis kita masing-masing. Kita mempelajari blockchain teknologi, kita mempelajari matriks sistem, mempelajari, mengembangkan, membentuk tim, dan lain-lain, bukan untuk berhenti, tapi untuk selamanya berbisnis, membangun bisnis sendiri. Ini menarik, dan ini menjadi motivasi kita di dalam pengembangan bisnis ini. Teman-teman, saya akan masuk ke slide berikutnya dan saya akan menyampaikan ya, inilah Lado Oktanikop ya, Metaforce didirikan oleh Lado Oktanikop, pendiri asli dari Forces. Metaforce ekosistem peningkatan ya, perluasan penuh dari matriks sebelumnya. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain yang akan dikembangkan dengan sistem pemasaran matrik yaitu Force Classic dan Force Boss. Tahap awal pra-peluncuran yang sekarang ini itu adalah Force Matrik Klasik yang sudah menghasilkan uang. Ya, artinya teman-teman memasarkan program matrik akan menghasilkan uang, dan berikutnya itu ada di dalam matrik sistem yang kita beli itu akan menghasilkan SFC, ya, sejenis token yang mana token ke depannya akan menjadi sumber uang berikutnya. Dalam beberapa minggu ke depan juga ada satu produk utama juga. Produk pertama di dalam ekosistem ini yang akan diluncurkan yaitu NFT. Bisa disimpulkan, Metaforce itu adalah perluasan market, perluasan ekosistem, perluasan sumber uang, dan peningkatan matrik dari matrik sebelumnya. Nah, artinya ini penyempurnaan, dan ini menjadikan bisnis ini cukup sempurna untuk dikembangkan saat ini. Teman-teman, sebelum saya masuk ke detail tentang matriknya, di sini saya akan menyampaikan, meyakinkan teman-teman bahwa Metaforce ini mempunyai teknologi yang sangat sempurna. Ya, ada 5 pilar Metaforce yang menjadikan teknologi sangat aman, nyaman, dan kuat. Ya, jadi dengan ini kita bisa meyakinkan bahwa bisnis ini bisa diandalkan secara ketahanan dalam sistemnya. Metaforce itu adalah pengembangan dari blockchain teknologi yang mana dikembangkan di dalam program smart contract, ya, blockchain smart contract, sehingga dia melakukan atau mempunyai sistem terdesentralisasi, artinya tidak ada sentral apapun, karena memungkinkan dengan adanya pengembangan dari teknologi blockchain, maka desentralisasi penuh akan terjadi. Kemudian alat transaksi juga di sini ada namanya cryptocurrency. Kemudian semua program atau ekosistem ini terhubung dengan DApp, desentralisasi application. Teman-teman, 5 pilar inilah yang membuat sistem dan teknologi ini kuat, aman, dan nyaman. Blockchain, smart contract, desentralisasi, cryptocurrency, desentralisasi application. Nah, saya tidak mendetailkan ini karena ketika saya menyampaikan 5 pilar ini pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya akan persingkat, mengarahkan teman-teman untuk memahami, ya, karena ini adalah materi umum, teman-teman bisa mempelajarinya di banyak media seperti Google dan YouTube.
Ini adalah materi umum dan ini adalah pendukung dari pengembangan Metaverse. Oke, saya masuk ya ke detailnya. Teman-teman, teknologi yang sempurna di dalam pengembangan Metaverse, program pemasaran terdesentralisasi ini didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner, yang mana smart contract ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Ya, Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, detailnya adalah otonom. Jadi Metaverse ini dibangun di dalam teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Ya, teman-teman mungkin memahami selama ini faktor kegagalan di dalam bisnis pemasaran yaitu adalah faktor manusianya. Ya, karena ada faktor emosional di dalam sistem itu sendiri, ada sifat-sifat yang serakah dan lain-lain sehingga bisnis itu tidak bisa bertahan lama. Di sini tidak ada seperti itu. Kemudian kondisinya yang memang tidak dapat dirubah, ya. Blockchain teknologi ya mengamankan algoritma Metaverse, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan si Lado dan Det ya yang membuat ide program ini, itu tidak dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi yang sedang berjalan yang ada di Metaverse. Ini menarik karena memang terdesentralisasi tadi. Jadi teman-teman, di sini kita cukup aman, tidak ada istilahnya gagal bayar atau apapun, tidak ada istilah ganti-ganti program atau ganti plan, ya penurunan dan macam-macam di dalam pengembangan bisnis ini. Sistem ini cukup bisa diandalkan karena sudah ada di dalam jaringan Polygon. Kemudian yang paling penting itu adalah transparansinya, yaitu 100%. Ya. Karena memungkinkan konsep ini dijalankan secara transparan dengan adanya blockchain teknologi, kode smart contract ini terbuka, dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi, ini yang memastikan kondisinya adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi kalau transparansinya full 100%, nipunya di mana? Nah, itu adalah salah satu hal yang memang mendasar yang harus kita ketahui. Salah satu faktor penyebab scam atau penipuan yaitu ketidaktransparansi. Ya, ini bisnis transparan. Oke, teman-teman, sepenuhnya otomatis semua transaksi itu terjadi peer-to-peer atau istilahnya secara langsung antar wallet. Jadi di sini tidak ada proses withdraw seperti pada umumnya, dan di dalam smart contract juga tidak ada pengumpulan dana. Artinya di sini penjualan langsung. Teman-teman memasarkan alat atau produk matrix system, maka akan mendapatkan bonus 100%. Ya, penjualan langsung yang dibantu oleh program algoritma smart contract. Oke. Kemudian terdesentralisasi, jadi tidak ada admin, tidak ada perbankan atau pihak ketiga di dalam proyek ini. Jadi adapun kreator atau pencipta dari develop program atau Metaverse ini itu sama seperti kita, ya. Dia statusnya sama seperti orang lain. Dia mempunyai matrik yang sama, dia mempunyai nilai harga level yang sama. Dia juga ikut memasarkan dan artinya statusnya tidak ada yang diuntungkan, artinya berlaku adil sistem ini. Ini yang menarik kalau dulu kita bekerja dengan suatu perusahaan bisnis network misalnya, kita mengembangkan bisnis tersebut, tapi di sisi lain kita menguntungkan perusahaan tersebut. Kita hanya dapat tetesan profit atau bonus sponsor, yang mana terkadang pastinya posisi kita ada di bawah, sehingga kita terus memberi jaringan ke atas atau bonus ke atas. Nah, di sini sangat adil, semua orang mempunyai matrik yang sama, termasuk juga Lado Oktanikov selaku kreator bisnis ini. Teman-teman, 100% ada di dalam jaringan, jadi tidak ada biaya tersembunyi di dalam proyek ini atau produk yang kita pasarkan. Nah, di sini menarik, kalau dulu teman-teman mungkin memahami di dalam pola bisnis pada umumnya, ada tingkatan-tingkatan yang mana didapat, ada biaya-biaya tersembunyi, ada selisih. Ya, salah satu contohnya misalnya ketika ada proyek, mungkin teman-teman di posisi founder mendapatkan harga produk yang sangat murah. Ya, turun lagi ke tim leader atau ring 1, harganya lumayan murah. Nah, kita sebagai follower biasanya harganya mahal, dan itu tidak kita ketahui hal-hal seperti itu. Dan ada banyak lagi di dalam MLM, mungkin ada namanya stokis yang dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Nah, di Metaverse
itu sama semua, ya. Harga level program sama, ya, menggunakan die stable coin ditetapkan semua orang untuk membeli produk tersebut harganya sama. Jadi tidak ada yang spesial dan dipastikan di sini tidak ada pengumpulan dana. Oke, teman-teman, masih di seputaran teknologinya sebelum kita masuk ke sistem. Teknologi blockchain ini pada umumnya digunakan di dua algoritma program. Ini sebagai pemahaman aja, teman-teman. Pertama kali, blockchain teknologi mengembangkan ke arah cryptocurrency atau digital asset, ya, kriptografi yang dikembangkan. Apa implementasinya kapan? Implementasinya itu sekitar 11-12 tahun yang lalu. Pertama kali pengembangannya yaitu di Bitcoin, ya, BTC. Mungkin teman-teman pastinya sudah pernah mendengar Bitcoin, ya, dengan harga ratusan juta, saat ini 300-400 jutaan, bahkan hampir menyentuh 1 miliar satu Bitcoin-nya. Dan seiring berjalan cryptocurrency blockchain teknologi, pengembangan dari blockchain teknologi ini dikembangkan ke cryptocurrency yang lain. Sekarang ada banyak, bahkan ribuan, ya, cryptocurrency yang mana mempunyai roadmap atau tujuan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, seperti ada BUSD, stablecoin, USDT, Ethereum, Tron, BNB, Matic, DAI stablecoin, dan banyak lagi. Oke, itu adalah pengembangan ke arah cryptocurrency atau digital asset. Tapi di sisi lain ada satu pengembangan blockchain teknologi itu ke arah smart contract. Program blockchain teknologi atau teknologi blockchain yang mendukung smart contract, ya, sebagai promotor pertama kali itu adalah Ethereum dengan teknologi ERC-20. Dan terus berkembang, banyak develop mengembangkan, dan akhirnya sekarang ada banyak teknologi blockchain yang memungkinkan pengembangan dari smart contract. Ya, contohnya TRC-20, Tron, kemudian BIP20, Binance Smart Chain, kemudian Polygon, yang mana kita di Metaverse menggunakan teknologi jaringan Polygon. Smart contract ini berbeda pastinya, ya. Kalau cryptocurrency itu lebih ke digital asset, aset yang mempunyai potensi nilai atau ada potensi kenaikan. Tapi kalau smart contract ini adalah program aset, ya. Jadi kita membeli aset berupa program, yang mana program itu sebenarnya adalah alat untuk mendapatkan digital asset. Jadi ada dua pada umumnya aset itu, baik di dunia nyata ataupun di blockchain teknologi. Kalau di dunia nyata, yang aset yang mempunyai nilai kenaikan itu contohnya emas. Selain dari itu, kalau untuk yang alat, itu biasanya alat untuk menghasilkan, seperti mungkin mesin jahit, itu adalah aset yang sifatnya alat. Ya, artinya sama seperti program aset ini. Ya, dia bisa menghasilkan ketika kita membeli alat tersebut dan memfungsikan sehingga dia menciptakan nilai, seperti itu. Nah, di sini smart contract ini ada banyak pengembangan, pada umumnya itu di platform keuangan atau DeFi. Kemudian matrix system ini pengembangan dari smart contract juga. Kemudian ada metaverse, kemudian NFT, marketplace blockchain, kemudian game blockchain atau staking program, ya, desentralisasi exchange, itu adalah bagian dari pengembangan dari smart contract, ya, program yang didesain di awal kemudian dimasukkan ke dalam blockchain teknologi smart contract sehingga dia bisa berjalan dengan sendirinya. Oke. Nah, ini yang menarik, Metaverse ada di dua sisi. Cryptocurrency sebagai alat transaksi yang digunakan dan untuk target pendapatan bonusnya. Smart contract itu adalah bagian dari pengembangan dari matrix system, metaverse, NFT, dan lain-lain. Artinya, Metaverse ini itu adalah alam semestanya blockchain. Semua produk ekosistem blockchain itu dikembangkan di dalam project Metaverse. Oke, teman-teman, kita masuk ya ke penjelasan Metaverse-nya. Yang sebelumnya kita menjelaskan tentang teknologinya. Di sini saya perkenalkan Metaverse, yaitu target utamanya adalah menjadi platform DeFi atau platform keuangan terdesentralisasi pertama di dunia. Nah, jadi dengan pola produk ekosistemnya atau produk awalnya yaitu pemasaran, ya, pemasaran matrix sistem terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Jadi di sini kalau ada pemasarannya, ya artinya ada produknya.
Ya, produk itu ada banyak jenis. Pada umumnya orang-orang yang biasa itu mengenal produk itu bisa dipegang, ya, bisa disentuh seperti itu. Tapi di sisi lain ada namanya produk digital, seperti misalnya pulsa itu ada nilainya, kita transaksikan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, itu adalah produk, ya, produk digital. Mungkin ada hal-hal lain seperti token listrik. Nah, sama pemasaran matriks sistem yang mana kita pasarkan di Metaverse ini, dia di dalam bentuk digital, alat atau aset dalam bentuk digital, yaitu tadi matrik sistem yang disebut dengan level. Nanti tidak kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengembangan pertamanya atau produk pertamanya, yang mana program ini, matrik sistem ini, ketika kita pasarkan, kita membeli, maka kita akan mendapatkan fungsional atau manfaat dari membeli program tersebut. Ada banyak sekali, selain kita bisa melakukan pemasaran kembali dengan bonus 100%, kita juga akan mendapatkan banyaknya produk ekosistem dari Metaverse, seperti SFC atau token, atau Metaverse Coin, ke depannya ada NFT, seperti itu. Nah, matriks sistem itu adalah alat untuk mendapatkan seluruh produk ekosistem Metaverse, yang mana konsep ini terdesentralisasi menggunakan sistem terdesentralisasi penuh, yaitu 100%. Artinya Silado Oktanikop ini menciptakan sistem matrik beserta produknya dan dibuka secara umum untuk teman-teman menjalankan bisnis atau menciptakan bisnis sendiri. Kita bisa melihat roadmap-nya Metaverse, ya. Roadmap-nya Metaverse itu baru berjalan di fase kedua, yaitu peluncuran Force Classic, dan itu pun masih pra-peluncuran. Sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin produk pertamanya akan diluncurkan, yaitu NFT. Kemudian ada banyak lagi produk-produk berikutnya yang kita lihat program atau roadmap ini sangat jauh ke depannya. Artinya kita bisa dibilang belum dimulai, belum sepenuhnya diluncurkan, masih pra-peluncuran. Artinya masih besar peluangnya untuk mendapatkan pengembangan atau momentum dari bisnis ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya menekankan kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting, ya, bisnis ini memang baru, ya. Bisnis ini adalah bisnis pemasaran dan bukan bisnis investasi. Di sini saya menampilkan 2 gambar, yang satunya adalah bisnis investasi dan satunya bisnis pemasaran. Nah, bisnis investasi ini sendiri itu terkadang orang-orang salah dalam pemahaman. Investasi itu adalah sebuah produknya di dalam bisnis pemasaran. Artinya ada sebuah program atau develop network yang mana mengembangkan bisnis jaringan, tapi produknya produk investasi. Nah, produk investasi ini contohnya adalah ROI, ya, yang ada janji-janji profitnya, misalnya 1%, 2% per hari, 30% per bulan. Nah, itu namanya bisnis investasi. Nah, kalau di Metaverse itu lebih ke bisnis pemasaran, penekanannya di situ. Artinya murni bisnis pemasaran. Apa yang dipasarkan yaitu smart contract matrix system yang disebut dengan level-level program tadi. Nah, jadi teman-teman harus sinkron dulu bahwa ini adalah bisnis, bukan investasi. Oke, artinya kalau ini adalah bisnis, pastinya kita membeli suatu alat program, dan kita tidak mendapatkan janji-janji profit yang pasti, tapi kita mendapatkan sebuah potensi besar. Logikanya, ketika teman-teman membeli suatu alat, apapun itu, ya, yang mempunyai tujuannya, seperti misalnya senapan angin, ya, tujuannya untuk mendapatkan burung, pastinya menargetkan itu. Tapi tidak ada alat berupa senapan angin ini yang bisa menghasilkan pendapatan tetap. Misalnya setiap hari dapat 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor gitu, enggak. Nah, polanya itu yang harus dipahami. Artinya ini adalah alat yang kita beli untuk menghasilkan sebuah potensi besar. Berbeda dengan investasi. Oke. Nah, sampai di sini pastinya saya penekanannya di bisnis pemasaran agar teman-teman mengerti nih pemasaran dan investasi. Oke. Teman-teman, sebelum saya masuk ke lebih lanjut, saya ingin membuktikan bahwa bisnis ini bukan omong kosong. Bisnis ini adalah percepatan yang luar biasa. Bisnis ini dipercayai banyak negara. Dan kami meyakini bisnis ini menuju global trend. Oke.
Artinya, kalau dulu kita mengenal bisnis-bisnis sistem binari, trinari, matahari, ini ada yang baru namanya matrix system yang terbukti menghasilkan. Teman-teman bisa melihat ini adalah bagian dari data Power Team Indonesia. Tim-tim leader yang menghasilkan data ini diambil 1 bulan aja. Ada yang bisa menghasilkan 15.000 ya dolar atau 200 jutaan lebih. Ada juga ya ibu rumah tangga bisa menghasilkan 9.000 dai stabil coin atau dolar, 140 juta. Ada banyak, 64 juta, 47 juta, 48 juta. Nah, dari sini jelas bahwa ini adalah potensinya tinggi. Bukan hanya sekedar berbicara bisnis ini mempunyai potensi, tapi sudah terbukti. Ini adalah data-data orang Indonesia, belum lagi kita berbicara tentang global. Nah, teman-teman harus menyadari pembuktian ini. Pembuktian ini adalah bahwa kita menyatakan bisnis ini memang luar biasa secara percepatan. 200 juta ya di dalam gaji pada umumnya sangat sulit didapatkan. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini kita hanya melakukan pemasaran, menyampaikan informasi. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan ratusan juta. Ya, ini adalah sebuah peluang besar yang harus diambil. Nah, di sini saya sudah membuktikan ini bisnis bukan omong kosong. Ya, bisnis ini ada uangnya, ada kripto asetnya, dan bisnis ini adalah bisnis kita sendiri yang kita bangun. Teman-teman nanti setelah membeli level program, artinya sudah jelas membeli sebuah program matrix system sebagai alat untuk bisnis sendiri. Oke. Di sini saya akan menjelaskan alat transaksi yang digunakan di Metaverse. Di Metaverse ini kita menggunakan alat transaksi cryptocurrency. Jadi karena bisnis ini berskala global, lintas benua marketnya, jadi teman-teman bisa memasarkan program ini ke negara manapun, begitu juga di negara lain juga melakukan hal yang sama. Nah, alat transaksinya pastinya bukan rupiah, ya. Alat transaksinya adalah kripto yang digunakan untuk membeli level-level program tadi. Apa kriptonya? Kriptonya yaitu menggunakan DAI Stabil Coin. Teman-teman, DAI Stabil Coin ini adalah cryptocurrency atau token yang mempunyai nilai yang normal, ya, mengikuti harga dolar. Jadi dia stabil, satuannya adalah dolar, artinya 1 DAI Stabil Coin sama dengan 1 dolar. Kalau dolarnya kursnya 15.000, artinya 1 dolarnya 15.000. Ya, 1 DAI-nya 15.000. Teman-teman harus menyadari DAI Stabil Coin ini adalah cryptocurrency yang memang sudah diakui di dunia. Bayangkan peringkatnya di market cap itu ada di urutan 13, ya, 10 sampai 15. Artinya secara volume transaksi ini banyak digunakan di banyak alat transaksi digital. Jadi teman-teman jangan khawatir, DAI Stabil Coin ini juga sudah sah diperjualbelikan di Indonesia, di toko kripto ataupun Indodax, ya. Dan DAI Stabil Coin ini adalah satu-satunya cryptocurrency yang mempunyai nilai anggunan atau jaminan smart contract. Jadi program algoritma yang mengamankan kestabilan dari DAI Stabil Coin mengikuti harga dolar. Oke. Selain dari itu juga, teknologi yang kita gunakan di dalam pengembangan Metaverse ini yaitu Polygon, jaringan Polygon. Polygon ini adalah pengembangan untuk solusi percepatan program blockchain Ethereum. Dia ada di lapisan keduanya plasma Ethereum. Saya tidak mengulas secara detail teknologi Polygon, teman-teman bisa mempelajarinya di internet, itu adalah ilmu umum. Jadi Polygon ini cukup diandalkan secara transaksi kecepatan, kemudian gas fee-nya murah untuk menjalankan sebuah proyek blockchain teknologi. Nah, inilah yang dipakai oleh Metaverse. Nah, menariknya, setelah ekosistem terbentuk, ternyata Metaverse juga akan mengembangkan produk pertamanya yaitu Metaverse Coin. Jadi ada koin utama yang akan di-IDO-kan, akan dilistingkan. Setelah ada nilainya secara global, maka transaksi yang kita gunakan ke depannya adalah kripto kita sendiri. Seperti itu. Ini menarik. Oke. Teman-teman, kita masuk ke sistem. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang pemasaran matrik, apa sih matrik itu? Nah, matrik itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Lado Oktanikov. Dia mendesain sebuah program yang unik, yang bermanfaat untuk orang-orang menjalankan bisnis seluruh dunia.
program didesain, ditanamkan di dalam teknologi blockchain. Nah, itulah yang kita beli. Ya, ada berapa banyak disediakan di dalam blockchain Polygon itu ada 12 level program yang terdiri dari 2 matrik. Namanya matriknya itu S3 dan S6. Ya, S3 dan S6. Ada perbedaan antara S3 S6. Kalau S3 dia mempunyai 3 titik program. Kalau S6 dia mempunyai 6 titik program. Yang mana disediakan ada 12 level program. Level 1 itu adalah S6. Jadi kalau teman-teman membeli level 1 aja nih, itu program matriknya S6 tuh. Kalau membeli sampai level 2, itu matriknya S6 juga, tapi nilainya berbeda. Ya, level 1 harganya $5, level 2 harganya $10. Nah, setelah teman-teman membeli misalnya sampai level 3, maka satu mendapatkan yang S3-nya. Harganya $20. Dan teman-teman bisa melihat ya, S3 itu ternyata di dalam 12 level ini ada di 4 program level. Di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Yang lainnya adalah S6 matrik. Nah, inilah produk-produk yang kita pasarkan. Inilah alat kita untuk menjalankan bisnis. Inilah alat kita untuk mendapatkan aset digital. Banyak sekali fungsi dari matrik sistem ini, selain dari yang saya sebutkan tadi, matrik sistem yang kita beli berupa level-level ini adalah alat untuk mendistribusikan SFC token, alat untuk mendistribusikan NFT ke semua orang. Nanti pada saat beberapa minggu ke depan akan didistribusikan sesuai dengan matrik level program. Kemudian akan banyak fungsionalnya matrik sistem ini ketika kita beli saat ini. Kedepannya matrik sistem ini akan menjadi sumber ekosistem produk blockchain yang ada di Metaverse. Jadi ini adalah alat atau program, aset berupa aset program yang tertanam di dalam blockchain Polygon yang mempunyai banyak manfaat. Oke, kita akan detailkan bagaimana cara kerja matrik ini. Jadi si Lado Oktanikop membuat sebuah logika program untuk bisnis pemasaran. Dia menciptakan program matrik. Program matrik itu ditanamkan di dalam blockchain dan dibuat semacam level-level program. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 matrik sistem. Untuk S6, cara kerjanya, S6 ini ada 2 baris, ya 1, 2, dan terdiri dari 6 titik program. Ya, 6 titik program matrik kosong. Itulah yang dimaksud dengan S6, artinya 6 titik. Ketika teman-teman membeli matrik S6, maka akan mendapatkan 6.0 matrik untuk dipasarkan kembali. Oke. Ketika teman-teman bisa memasarkan program 1 dan 2, maka kita belum mendapatkan bonus. Oke, artinya kita belum menghasilkan nih, berhasil memasarkan program matrik yang ada di kita, yang ada di matrik kita di baris pertama ini. Pertanyaannya, kenapa kita belum dapat? Karena hasil pemasaran program 1 dan 2 ini akan diberikan kepada orang lain atau mitra lain. Itulah yang disebut dengan limpahan tadi. Seperti itu. Akan diberikan kepada matrik atasnya. Bisa upland, bisa orang pasif, bisa crossland, bisa orang lain. Tergantung dari kondisi matrik atasnya atau random matriknya. Kemudian, kapan kita akan menghasilkan ketika kita memasarkan matrik S6 ini? Maka kita akan menghasilkan di baris keduanya. Jadi kalau di program ketiga, keempat, kelima berhasil kita pasarkan sehingga ada orang bergabung dan membeli level-level program di bawah ini, maka kita akan menghasilkan bonus 100%. Ya. Kemudian di program ke-6 ini menghasilkan 100% tapi berupa recycle. Recycle itu apa? Pembelian ulang 6.0 matrik. Jadi kalau teman-teman pertama kali membeli matrik S6, itu mendapatkan 6.0. Kalau sudah terisi penuh, berhasil dipasarkan kembali, maka akan dibeli level program berikutnya, ya, atau siklus berikutnya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk S3 itu adalah matrik sistem yang terdiri dari 1 baris dan 3 titik program. Ketika teman-teman memasarkan titik-titik program ini, maka akan menghasilkan 100%.
Jadi ini adalah matrik pasif. Kenapa dikatakan matrik pasif? Kalau teman-teman tidak berhasil memasarkan matrik sistem S3, maka tidak akan pernah menghasilkan dari matrik ini. Tapi di sini, di S6, ada potensi pasifnya dalam arti bonus limpahannya. Jadi hanya membeli matrik S6, kemudian kita ada potensi untuk mendapatkan limpahan berupa bonus 100%. Limpahan itu dari mana sebenarnya? Itu dari pemasaran orang lain. Ketika orang lain berhasil memasarkan di matriknya mereka di baris kedua ini, nah dari sinilah sumber potensi limpahannya. Jadi teman-teman, ini murni bisnis pemasaran. Setiap orang yang membeli program S6 itu bisa memasarkan 6 kali. Ya, kalau habis, ya beli lagi dari alokasi dana dari program terakhir. Begitu juga S3. Jadi di sini ada produknya yaitu matrik sistem. Jadi kalau kita membeli, kita bisa memasarkan kembali. Jadi titik-titik kosong yang ada di matrik kita itu sebenarnya itu adalah matrik kosong yang harus kita pasarkan. Seperti itu ya cara kerja force matrik klasik. Kita masuk ke penyempurnaan fungsional program matrik. Nah di sini mungkin beberapa orang mengerti tentang matrik di pengembangan proses atau matrik-matrik pada umumnya, yang mana tidak ada menu reactivation on. Nah, di sini, di MetaForce ini difungsikan ada namanya reactivation on off. Kalau kita off-kan, maka bonus kita itu ya dialokasikan 25%, komisinya itu masuk ke smart contract product. Jadi kalau reactivation ini, itu sebaiknya ingin mendapatkan bonus full, itu jangan di-off-kan. Oke, kalau teman-teman ingin memberikan komisi 25% ke smart contract global produk, maka teman-teman harus off-kan reactivation-nya. Nanti smart contract produk nanti kita jelaskan alokasinya untuk apa. Oke, kemudian ada namanya auto upgrade on off. Nah, di matrik sebelumnya nggak ada ya, tapi di MetaForce ada namanya on off auto upgrade. Jadi kita bisa melakukan auto upgrade secara otomatis. Seperti apa cara kerjanya? Satu hal yang perlu dipahami, on auto upgrade ini hanya berlaku di level terakhir, ya, di level terakhir. Jadi di level terakhir itu teman-teman bisa melihat matrik yang ada di sini, ya, di S6. Untuk S6 di program 4 dan 5 ini seharusnya kita mendapatkan bonus 100% di recycle pertamanya atau di putaran pertamanya. Tapi secara sistem ini dialokasikan, ya pembayaran ini dialokasikan untuk membeli level yang lebih tinggi satu tingkat. Oke, artinya on auto upgrade itu akan berefek di siklus pertama aja. Maka bonus yang kita dapat seharusnya 300% satu siklus, kita hanya mendapatkan 100% dari sini aja. Nah, kemudian kalau seandainya posisi level terakhir yang kita beli itu ada di S3, misalnya membeli sampai level S3, kan S3 yang terakhirnya, yaitu level 3. Maka alokasi recycle-nya itu full dari program 1 dan 2. 100% tambah 100%, maka secara otomatis akan membeli level berikutnya. Oke, artinya satu siklus di S3 itu kita tidak mendapatkan hasil yang kita dapatkan digantikan dengan level atau produk level matrik yang lebih tinggi. Itu fungsional matrik, program atau penyempurnaannya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus menemukan logika di dalam bisnis ini. Ya, bagaimana logika program S6 matrik? Jadi teman-teman, ketika membeli matrik sistem, maka akan mendapatkan 6 space kosong. Ketika teman-teman berhasil memasarkan 6 space kosong kepada si A, kepada si B, bonus belum dapat. Ya, 0%. Ketika teman-teman memasarkan kepada si C, si D, si E, dan si F, maka mereka bergabung, maka kita mendapatkan bonus 100%, yang untuk F-nya, penjualan kepada si F, maka bonusnya itu akan dikeluarkan sebagai pembelian 6.0 berikutnya. Nah, menariknya, A, B, C, D, E, F ini, orang-orang yang kita pasarkan atau orang yang ikut membeli matrik kita ini, mempunyai 6 matrik level yang sama. Artinya adil, semua orang mempunyai 6 matrik yang sama untuk S6. Dan ini mereka juga memasarkan kembali 6.0 matrik mereka masing-masing. A, B, C, D, E, F,
ya, mereka juga memasarkan 6 program. 6 program yang mereka pasarkan ketika habis 6 ini, mereka akan membeli ulang kepada kita. Oke. Nah, artinya A, B, C, D, E, F ini, orang-orang yang kita ajak di dalam pengembangan bisnis ini, mitra kita, itu tidak menutup kemungkinan akan membeli berulang ketika stok mereka habis atau matrik-matrik kosong mereka habis, berhasil mereka pasarkan kepada orang lain. Nah, disinilah potensi bonusnya. Bonus yang keduanya, artinya dari bonus recycle. Oke. Teman-teman harus menyadari, makanya ketika ada teman kita ingin bergabung membeli matrik, ya, ketika mereka berhasil membeli matrik, pastinya kita juga harus mengajarkan bagaimana cara penggunaan matrik, memasarkan seperti apa, fungsionalnya seperti apa, tujuannya untuk itu, agar mereka bisa melakukan pemasaran kembali. Kalau stok mereka habis, mereka akan membeli kembali. Tapi semua itu, logika ini berdasarkan smart contract. Jadi bukan seperti logika kita menjalankan MLM, ya, habis produk stokis kita membeli lagi ke perusahaan. Itu kan cara manual. Nah, ini secara otomatis. Secara otomatis teknologi blockchain, algoritma. Oke. Nah, bagaimana logika program S3 Matrik? Kalau S3 Matrik ini itu adalah penjualan langsung. Ketika kita membeli matrik S3 pertama kali, kita hanya bisa memasarkan 3.0, ya, artinya kita berkesempatan untuk memasarkan 3 matrik kosong. Kita pasarkan kepada si A, si B, si C. Maka bonus AB ini dapatnya 100% masing-masing. 100%-nya dari mana? Dari nilai-nilai level yang tadi kita sebutkan, ya. Kalau level 3 ya artinya $20, tergantung dari nilai levelnya. Dari modal kita membeli level tersebut. Nah, program yang C itu dialokasikan untuk membeli 3 level kosong atau 3 matrik kosong berikutnya, sehingga ketika kita memasarkan kepada si D, si E, maka dapat lagi, kemudian terjadi pembelian level atau recycle kembali. Artinya satu siklusnya dapat 200%, satu siklusnya dapat 200%. A, B, C, D, E, F, ya, berhasil kita pasarkan ke orang-orang ini atau mitra kita ini, maka mereka juga mempunyai matrik yang sama untuk dipasarkan kembali, yaitu mempunyai 3 matrik level kosong untuk dipasarkan. Kalau 3-3-nya habis, ya, masing-masing orang ini menghabiskan 3 level kosong, maka dia akan membeli kembali secara auto sistem yang disebut dengan recycle. Oke. Kita lanjut. Di sini kalau tadi kita memasarkan matrik sistem, produknya adalah matrik sistem, terus tujuan membeli matrik sistem itu untuk apa? Nah, di sini ada beberapa poin dasar yang perlu saya sampaikan. Matrik sistem itu tujuannya adalah pertama, level program matrik itu adalah alat atau sistem bisnis lengkap beserta manajemen keuangannya yang bisa dipasarkan kembali atau dijual kembali sesuai dengan matrik kita masing-masing, dan keuntungannya 100% tergantung dari posisi matrik yang dipasarkan. Itu secara fungsinya yang pertama. Yang kedua, level program matrik S6 adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Jadi kalau untuk S6 itu kalau teman-teman membeli, ya, tujuannya kalau pasif itu hanya untuk mendapatkan potensi limpahan, atau mungkin bisa dipahami sebagai alat untuk menjaring DAI stabil coin hasil dari pemasaran di dalam sistem Metaverse itu, supaya nanti terjaring di matrik kita diisi oleh orang-orang yang aktif sehingga kita mendapatkan bonus. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya, level program matrik yang kita beli itu adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari Force Coin-nya, dari NFT-nya, dari staking programnya, dari Metaverse-nya. Artinya itu adalah alat untuk mendapatkan sumber uang berikutnya di ekosistem produk blockchain-nya. Kemudian level program matrik adalah akses kita untuk belajar tentang ruang kripto dan blockchain. Makanya di dalam pengembangan bisnis ini saya melihat banyak sekali kemajuan dari mitra-mitranya kita. Ada yang mungkin belum mengerti tentang kripto, dengan adanya Metaverse bisa mengerti. Yang tadinya tidak mempunyai akun di toko kripto, dengan adanya Metaverse bisa melakukan transaksi di toko kripto.
mengerti trust wallet, mengerti desentralisasi, mengerti blockchain, ya, mengerti smart contract, dan hubungan semuanya tentang teknologi ini akhirnya mengerti, dan pastinya itu adalah peningkatan pemahaman yang luar biasa di era digital ini. Kita sama-sama tahu, ya, pemerintah juga menyarankan kita mulai masuk di dalam pengenalan blockchain teknologi. Apa itu desentralisasi, apa itu NFT, apa itu metaverse. Kebetulannya metaverse ini itu bergerak di situ. Seperti itu. Jadi dengan adanya membeli Matrix itu, ya kita mengakses itu untuk belajar di ruang kripto dan blockchain. Kemudian yang kelima, level Matrix System adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse Ecosystem seperti platform Metaverse nanti yang akan didevelop, platform NFT atau tempat jual beli NFT. Kemudian ada juga Academy Trader Club untuk memahami cara-cara trading yang benar. Game blockchain yang mungkin kita bisa bermain game bisa menghasilkan produk ekosistem blockchain dan lain-lain. Ya, tanpa Matrix System kita tidak bisa mengakses semua develop dari proyek ini ke depannya. Level Matrix System adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas besar cryptocurrency. Jadi dengan adanya alat-alat yang kita transaksikan, kita bisa berkomunikasi dalam akademi, belajar ya tentang cryptocurrency, dan akhirnya mempunyai relasi yang cukup luas, mempunyai teman yang banyak, terkoneksi di seluruh dunia bahkan, dan termasuk Power Team juga, itu masuk ke internasional, dan kita melihat dunia luar bahwa di sana ternyata proyek blockchain teknologi yang berhubungan dengan blockchain itu sangat diminati, sangat berkembang, mempunyai potensi banyak uang. Sayangnya di Indonesia belum menyentuh itu. Nah, itulah tujuan kita supaya Indonesia ya bersaing dengan global internasional. Oke. Nah, kita masuk ke produk yang keduanya. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas NFT. NFT ini adalah produk ya. Produk ekosistem dari Metaverse. Orang-orang mengerti tentang NFT. Ya, banyak mendapatkan informasi tentang NFT. NFT ini adalah sebuah aset digital juga. Tapi dia mempunyai kode unik terbatas. Kalau cryptocurrency itu adalah digital asset yang mempunyai banyak total supply dengan kode yang sama. Kalau NFT ini lebih ke karakter tersendiri atau kode tersendiri. NFT ini adalah sebuah implementasi karya seni, bisa dibilang seperti itu, keunikan dari karya tersebut sehingga menciptakan nilai, kemudian fungsional sehingga menciptakan nilai. Nah, untuk NFT royalty ini yang diciptakan oleh Metaverse itu lebih ke fungsional. Jadi kalau kita dapat NFT ini, ke depannya kita bisa mendapatkan dana royalty tadi. Ya, dana produk yang tadi ada komisi on off auto upgrade tadi. Kemudian dana recycle dari ID1. Jadi semua dana yang tergabung di seluruh dunia yang dikeluarkan dari komisi off auto upgrade, off reactivation, itu kan ngumpul di dalam smart contract. Nah, dari smart contract itu nanti akan mengelola 30% total global itu menjadi NFT. NFT royalty. Maka teman-teman ketika mendapatkan royalty NFT artinya mendapatkan potensi passive income. Nah, bagaimana cara mendapatkan NFT ini? Pastinya karena ini bernilai, ini ada fungsinya, ini adalah alat untuk mendapatkan sesuatu. Pastinya ada syaratnya. Pertama, teman-teman harus minimum membeli 5 level klasik ya di harga saat ini. Itu syarat pertamanya. Kemudian yang kedua, syarat yang keduanya, teman-teman harus membeli level berikutnya di peluncuran penuh nantinya. Artinya di harga normal nanti, teman-teman harus membeli level berikutnya. Kalau kita level 5, artinya untuk mendapatkan potensi NFT, syarat keduanya harus membeli level 6. Baik itu beli manual atau auto upgrade otomatis. Belum sampai di situ, kita hanya mendapatkan NFT, tapi NFT tersebut belum aktif. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus mengaktifkannya menggunakan SFC token. Yang SFC token tadi kita dapatkan dari pembelian Matrix tadi. Berapa SFC yang dibutuhkan? 3.500. Oke.
banyak sekali eksepsi yang dibutuhkan. Benar, karena untuk menciptakan nilai dari eksepsi itu sendiri, untuk membakar atau gun dari total supply-nya eksepsi itu sendiri. Nah, dengan adanya pola seperti ini, artinya ekonomi atau nilai produknya akan terbentuk. Jadi kalau orang ada NFT tapi belum aktif, dia tidak membutuhkan eksepsi, maka dengan sendirinya dia akan mencari eksepsi itu seperti apa caranya, mungkin dia akan membeli di level berikutnya, sehingga efeknya memompa dari matriks sistem itu sendiri, atau mungkin dia akan mencari kepada seseorang yang mempunyai stok eksepsi, sehingga terciptalah nilai. Polanya akan seperti itu. Nah, kemudian NFT ini, itu ada level-levelnya. Jadi ada presentasi levelnya, nanti di slide berikutnya kita jelaskan. Untuk menaikkan level NFT, di level berikutnya, kita harus mempunyai 3 NFT di level 1 untuk naik ke level 2. Dan begitu juga ingin naik ke level 3, kita harus mempunyai 3 NFT di level 2. Polanya akan seperti itu. Nah, apa keuntungan kenaikan level NFT? Di sini kita bisa melihat bonus royalti 30% dari dana produk ini dibagi, ya, 30% itu dibagi 7 level. Jadi totalnya 100%, itu dibagi menjadi 7 level NFT. Level 1 itu 10% dari dana produk global. Kemudian level 2 11%, level 3-nya 12%, level 4 yaitu 13%. Level 5 itu 14%, level 6 15%, dan level 7 itu 25%. Ya. Jadi teman-teman, pastinya ketika kita mendapatkan NFT level 7 itu lumayan karena ada dana produk yang terkumpul secara global, 30%-nya diambil, maka kita mendapatkan hasil pembagian 25%. Oke. Nah, selain dari itu juga, apalagi yang akan dikembangkan sebagai potensi uang berikutnya? Ya, setelah peluncuran NFT, ada namanya marketing matrix BOSS. Ya, matrix BOSS ini adalah matrix sistem, yang mana matrix sistem ini juga fungsinya adalah alat untuk sama seperti Porsche Classic yang bisa kita pasarkan kembali. Nah, di sini adalah gabungan dari 5 matrik. Ada S30 terdiri dari 30.0, S14 terdiri dari 14.0, S6 terdiri dari 6.0, S3 terdiri dari 3.0, dan S2 terdiri dari 2.0. Saya tidak mendetailkan ini karena peluncuran BOSS Matrix ini masih lama, ya, mungkin beberapa bulan yang akan datang. Tapi perlu saya sampaikan karena secara global sudah dibuka bahwa BOSS Matrix itu bentuknya seperti ini, harganya pun sudah tahu, ya. Kalau level 1 yaitu 10, level 2 80. Kita bisa melihat total Matrix BOSS ini terdiri dari 10 level, yang mana 10 level program Matrix ini, ya, itu dibagi 2, ada namanya basic dan ada namanya pro. Untuk basic itu pastinya dengan nilainya yang cukup terjangkau, ya, artinya menargetkan market kelas menengah ke bawah. Kemudian ada namanya Matrix Pro yang BOSS klasiknya. Ini harganya lumayan mahal. Ya, ini menargetkan investor level. Kenapa investor level ingin membeli matrix besar seperti ini dengan nilai yang cukup fantastis, mengeluarkan banyak modal? Karena BOSS Matrix ini fungsionalnya ke depannya itu adalah alat untuk mendistribusikan, ya, SFC token, Meta Porsche Coin utama, dan mendistribusikan SFC. Jadi semakin besar level-level program, dengan level 10-nya harganya mencapai 45.000 DAI stablecoin, maka kita akan lebih cepat menghasilkan produk-produk ekosistem itu tadi. Oke, seperti itu. Teman-teman, di sini saya masuk sebentar di akunnya, ya. Jadi kita akan detailkan sebentar interface-nya. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan interface. Kenapa saya bilang interface? Karena ini sebenarnya adalah tangkapan layar aja, tangkapan dari data yang ada di Polygon. Jadi ini tidak seperti akun pada umumnya, ini adalah tampilan atau untuk memonitor bisnis kita. Jadi saya melihat
kita bisa melihat bahwa ID ini sudah membeli matrik klasik itu sebanyak 9 label, dan kita bisa melihat perkembangan bisnisnya dengan cara mengklik preview. Seperti contoh di sini, di level 1, ya, akun ini atau orang ini membeli level 1 dengan harga 5 DAI stabil coin, dan dia juga sudah memasarkan matrik ini, ya, sebanyak 39 siklus. Jadi 39 siklus itu artinya dia sudah memasarkan 6.0 ini sebanyak 39 kali berulang recycle. Hasil yang didapatkan dari modal 5 DAI stabil coin ini, dia melakukan pemasaran kembali, dia bisa menghasilkan 1.170 DAI stabil coin. Oke. Jadi dengan membeli satu produk satu kali, yaitu berupa matrix system, kita bisa memasarkan berkali-kali, dan bonusnya 100%, akumulasinya bisa menghasilkan 1.170 DAI stabil coin, estimasi selama kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi ini menarik, teman-teman. Kita membeli satu kali, bisa memasarkan beberapa kali. Kemudian di sini juga ada matrik S3, ada matrik S3 ya. Kemudian di sini ada level terakhir. Tadi kita menjelaskan ada namanya fungsional on-off auto upgrade. Nah, di sini kita bisa melihat kebetulan level 9 ini ya, itu adalah level terakhir. Ketika level terakhir ini dibeli oleh seseorang, dia akan mendapatkan bonus 100% karena dia adalah program S3. Maka hasil dari penjualan ini akan masuk ke smart contract product, ya. Akan masuk ke dana beku. Maka dana beku ini menunggu pembelian atau penjualan di matrik kosong berikutnya, yang mana ketika ini laku terjual, artinya ada yang membeli atau berhasil kita memasarkan, maka ini terakumulasi ya 12.280 ditambah 1.280 akan masuk ya, ditambahkan, maka dengan otomatis membeli ke level 10. Nah, itu fungsionalnya seperti itu contohnya. Nah, teman-teman, ini adalah interface. Kita juga bisa melihat secara detail tentang transaksi yang kita dapatkan atau total transaksi yang terjadi di dalam akun kita. Nah, di sini pastinya kita bisa melihat salah satu misalnya di sini. Ya, kita klik, dan ini adalah menuju ke Polygon scan ya. Jadi menuju ke blockchain Polygon sebagai historical permanen. Nah, inilah yang disebut dengan transparansi. Nah, jadi dari address wallet ini kemudian digerakkan oleh smart contract, nanti smart contract akan melakukan prosesnya. Oke, smart contract-nya juga bisa kita klik, dan kita bisa melihat bahwa smart contract ini ternyata juga sudah terverifikasi, ya. Kode smart contract-nya sudah terverifikasi. Kemudian di sini juga kita sudah bisa menganalisa programnya secara transparan. Oke. Nah, di transparansinya jelas. Dan bahkan transaksi yang ada di smart contract-nya Metaverse itu bisa kita lihat di sini berjalan. Ya, 17 detik yang lalu, 17 detik yang lalu, di sini ada transaksi. Ya, di sini ada membeli level, ada proses registrasi 20 detik yang lalu. Di sini ada registrasi 22 detik yang lalu, ada lagi yang membeli level, ada lagi yang membeli. Ya, jadi secara langsung bisa kita lihat semua transaksi yang ada di Metaverse. Ya, artinya tidak ada hal yang ditutupin di dalam dana yang ditransaksikan di dalam smart contract ini. Oke. Kita kembali ke slide. Ya, kita sudah masuk ke interface sebagai pengenalan interface, terutama bagi teman-teman yang belum bergabung. Kemudian di sini kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kami akan menyampaikan kenyamanan, karena apapun itu bisnis, kita meyakini kenyamanan di dalam bisnis itu adalah hal yang penting. Di sini saya rangkum beberapa poin kenyamanan utama di bisnis Metaverse. Pertama, bisnis ini tidak ditemukan beban sistemnya.
Jadi kalau dulu kita berbicara tentang sebuah proyek, pasti ada kelemahan di dalam sistemnya yang menyebabkan bisnis itu kemungkinan tidak membayar kita. Seperti itu. Atau mungkin yang menyebabkan bisnis itu akan berakhir. Nah, di sini nggak ada beban sistem seperti itu. Kemudian, di sini juga tidak ada beban moral atau beban yang berisiko membuat hubungan yang nggak bagus. Jadi kita hanya menyampaikan informasi sebuah peluang, tidak ada janji-janji profit seperti dulu. Kalau dulu kita memasarkan produk orang lain berupa produk investasi, mereka masuk 10 juta, kemudian kita dapat bonus sponsor 10%. Ya, 90%-nya masuk ke rekeningnya owner atau adminnya. Di bulan pertama pembayaran itu berjalan lancar, sehingga mungkin dia nambah lagi investasinya, jual kerbau atau apa seperti itu. Di bulan ketiganya pembayaran tidak ada, akhirnya scam. Dan tadinya yang mengajak atau kita sebagai mengenalkan bisnis tersebut merasa bersalah, sehingga yang tadinya hubungan baik ya mungkin akan kacau, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan beban moral, artinya ada rasa bersalah kepada seseorang. Nah, di sini tidak seperti itu, karena bisnis ini memang diciptakan tidak ada beban apapun, baik itu beban sistem, beban moral, dan lain-lain. Dan menariknya ini juga bisa dinyatakan anti-scam. Kenapa? Karena dia sudah berjalan di teknologi blockchain dan tidak ditemukan juga ciri-ciri scam pada umumnya. Nah, artinya dari mana potensi menipunya? Karena kita sama-sama tahu scam itu bahasa Inggris kalau diartikan artinya penipuan. Artinya ketika kita mengikuti proyek tertentu ternyata berpotensi untuk menipu kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan scam. Kalau di sini, potensi menipunya dari mana? Kita bisa melihat transparansinya, kekuatan teknologinya, ada produknya seperti itu. Tidak ada sentral dana, tidak ada server data seperti itu. Kemudian transparan 100%. Nah, salah satu kekuatan utamanya kita nyaman berbisnis di Metaverse ini karena kita bisa melihat secara detailnya. Ya, kita bisa melihat transaksinya. Jadi histori dananya itu jelas bahwa kita melakukan pemasaran, kemudian berhasil memasarkan, kita mendapatkan hasil. Oke. Di sini saya akan membuka wawasan sedikit. Kita sama-sama berpengalaman di dalam pengembangan bisnis. Saya yakin itu. Orang-orang rata-rata pernah menjalankan suatu bisnis. Dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang juga yang mengalami penipuan di dalam bisnis-bisnis online, bisnis network. Sebenarnya ada penyebabnya. Kenapa kita gagal? Kenapa kita scam, ditipu orang? Penyebabnya ya salah satu ciri-cirinya development atau proyek tersebut menggunakan teknologi standar, yaitu data server terpusat. Jadi artinya dia belum menggunakan teknologi blockchain, sehingga kekuatan dari programnya itu gampang sekali diambil alih oleh yurisdikasi tertentu, baik itu pemerintah, hacker, atau mungkin yang punya proyek sendiri, yang mengambil alih mematikan program sehingga tidak bisa diakses. Udah capek-capek mengembangkan bisnis, membangun tim, selama beberapa bulan, nggak pulang ke rumah, bahkan sana sini, 6 bulan, bisnisnya nggak bisa diakses. Servernya tidak bisa diakses, maintenance cukup lama. Nah, itu adalah salah satu hal yang memang sering kita alami di bisnis-bisnis sebelumnya. Kenapa itu terjadi? Ya ini faktornya, karena data servernya itu terpusat. Ada data yang bisa ditargetkan, ada data yang bisa diambil alih oleh sekelompok orang. Kemudian apalagi kontrol sistem terpusat, ya udah capek-capek bangun tim, ya jual produknya, dapat bonusnya 100%, bonusnya 10%, tapi berupa angka di akun kita. Misalnya ada $6.000, ya seperti itu tulisannya di dalam akun kita ketika kita login. Oh, udah dapat $6.000. Hasil saya mengerjakan bisnis ini selama 6 bulan. Klik WD. Ya, ternyata uangnya nggak masuk-masuk. Ternyata tulisan aja di akun kita itu sebanyak $6.000. Nah, itu adalah hal-hal yang sering kita temukan. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Ya karena kontrol sistemnya itu terpusat. Ada adminnya, ada orang yang mengontrolnya. Bisa aja kadang bonus kita udah banyak,
kita mengembangkan bisnis, nggak tahu tanpa alasan apapun, akun kita di-ban, di-banned. Ya, sekejam itu seperti itu. Kita sudah capek nih membangun bisnis. Tapi pas kita mau login, suspend katanya. Tanpa alasan yang jelas. Ya, katanya karena mengembangkan bisnis yang lain. Ada bermacam-macam. Kenapa bisa seperti itu? Artinya kita tidak mendapatkan kebebasan di dalam bisnis. Kita sudah membangun bisnis orang lain, kita diperlakukan lagi seperti itu. Apa nggak kecewa seperti itu? Kebebasan nggak ada. Kita diintimidasi, dikuasai oleh seseorang yang punya proyek. Nah, itulah salah satu hal yang sering kita temukan yang menyebab kita ditipu. Kemudian yang paling fatal adanya pengumpulan dana. Teman-teman, menjual produk orang lain, baik itu produk investasi, produk-produk tertentu, teman-teman hanya mendapatkan bonus berupa 10%. Adapun mungkin bonus tambahannya matching, namanya bonus pasangan. Bonus kedalaman, itu adalah bagian dari sistem. Yang pastinya dana-dana itu adalah percikan atau tetesan profit yang kita terima. Dana besarnya masuknya kemana? Ke perusahaan. Ke yang punya proyek, punya owner yang banyak dapatnya seperti itu. Nah, dana-dana itu kan terkumpul di rekening, di wallet tertentu. Itu ada yang akses, ada yang punya. Seperti itu. Nah, ketika dana sudah terkumpul banyak, target sudah banyak, buat apa lagi mereka sibuk-sibuk memasarkan kalau udah triliunan di dalam rekening tersebut? Mereka akan tutup bisnisnya. Pembayaran akan dihapus. Mereka tidak akan pernah melakukan pembayaran dengan alibi bermacam-macam seperti itu. Nah, artinya ketika dana itu terkumpul, potensinya tinggi terjadi penipuan. Karena dana kita itu ada di rekening orang. Polanya seperti itu. Jangankan sejenis bisnis pemasaran itu, perbankan aja yang mempunyai legalitas yang cukup kuat, gedungnya ada di mana-mana, tinggi-tinggi lagi, yang punya bukan orang sembarangan, itu pun bisa menipu. Karena faktor apa? Dana. Nah, jadi maksud saya jangan diabaikan. Kita ini berbisnis pemasaran. Bank aja bisa menipu karena faktor dana terpusat ini. Nah, itulah kekuatan dari desentralisasi. Kita bisa menghindari ini, ya. Desentralisasi itu adalah kebebasan. Kenapa desentralisasi dimusuhi oleh sentral? Karena sentral tidak mau kita bebas di dalam bisnis, seperti itu. Ciri-ciri yang tadi saya detailkan itu tidak ditemukan di Force dan Metaforce. Teman-teman, kenapa itu disebut anti-scam? Ya karena itu ada alasannya. Oke. Nah, kita masuk di rekomendasi level. Jadi, saya sudah menjelaskan teknologinya, menjelaskan matriks sistemnya, dan hal-hal lain secara garis besar sudah saya sampaikan. Di sini, satu hal yang perlu saya sampaikan. Dari Official mengeluarkan akar rekomendasi untuk pembelian level program. Kenapa ini direkomendasikan? Karena dari voting global internasional, rata-rata orang seluruh dunia itu membeli di level 5 ke atas. Ketika rekomendasi dikeluarkan, orang-orang sepakat membeli 5 level ke atas, artinya percepatannya ada. Oke. Ini kita berbicara tentang percepatan dan duplikasi. Memang bisa kita membeli level 1, nggak masalah. Cuman kan tidak semua orang ingin berproses dari awal. Ada mungkin ingin percepatan. Nah, ini kita keluarkan rekomendasi 5 level. Kenapa 5 level? Yaitu tadi alasannya untuk percepatan. Selain dari itu juga 5 level ini ternyata sebagai syarat utama untuk mendapatkan NFT. Menariknya, untuk pembelian 5 level ini, ya, itu total nilainya estimasinya sekitar 2.500.000. Tapi kalau nanti setelah harganya normal, itu harganya menjadi 5 juta, 2 kali lipat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Metaforce ini ada namanya pra-peluncuran, belum sepenuhnya diluncurkan, algoritmanya itu masih harganya murah, di diskon 50%. Nah, manfaatkan itu ya di masa-masa pra-peluncuran. Ingat ini belum dimulai sepenuhnya, masih pra-peluncuran. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Pre-launch ya. Jadi pra-peluncuran dan standar freeze setelah peluncuran penuh. Jadi ada perbedaan harga di dalam level matrik itu sendiri. Sekarang ini harganya masih $5 untuk level 1, level 2 $10, dan seterusnya berlaku kelipatan dari level sebelumnya.
Setelah normal, harganya itu menjadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat dimulai dari $10. Dimulai dari $10, level 2-nya $20. Jadi manfaatkan kesempatan itu, kita mungkin sekitar beberapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu ke depan, harganya sudah normal. Dan menariknya ketika teman-teman membeli di harga diskon, setelah harganya standar freeze atau harga normal, maka bonusnya ya tetap kita dapat 100%-nya kalkulasinya harga normal, walaupun tadinya kita membeli harganya $5. Artinya banyak keuntungan yang kita dapatkan. Oke. Teman-teman, untuk saat ini, ketika ingin memulai bisnis yang hebat ini, bisnis yang anti-scam ini, bisnis yang marketnya global, market berstandar internasional, ya, bisnis yang menuju tren dunia, cukup murah. Kita bisa memulai dengan harga $5. Anggaplah 100.000, ya. 100.000, kita sudah mendapatkan bisnis berskala global internasional, sudah dijalankan oleh teknologi. Saya rasa ini nilai yang cukup nggak ada harganya dibanding dengan sesuatu yang kita dapat. Nah, jadi ingin mendapatkan suatu bisnis dengan harga-harga segitu di era saat ini, saya rasa sulit sekali. Ya, jadi teman-teman harapannya bisa menyadari dengan $5 kita bisa memulai bisnis yang hebat ini. Oke, teman-teman. Ketika kita ingin mengikuti bisnis ini, itu sangat simpel, karena tidak ada sistem-sistem seperti dulu, harus input email, nama, alamat, upload fotokopi KTP, dan segala macam, nggak perlu. Kita hanya membutuhkan aplikasi terdesentralisasi yang ada di Play Store, seperti Token Pocket, Flipper Wallet, Tronlink, dan lain-lain lah, seperti itu. Tapi di sini, untuk menyamakan standar akademi kita rekomendasikan Trust Wallet. Ya, download aja di Play Store, kalau Android, ya. Kalau di iPhone itu bisa menggunakan Token Pocket, disarankan. Download, setelah berhasil di-download, tinggal dibuat wallet pribadi kita. Kita buat, kita create, maka nanti kita dapat kode namanya private key atau kode prasa. Itu adalah kunci pribadi, hanya kita yang tahu. Itu dibuat oleh blockchain teknologi, di-create oleh program algoritma. Itu adalah kuncinya. Sudah jadi dompet kita, pastinya kondisinya kosong, tidak ada saldo. Kita isi dulu, ya, DAI stablecoin yang dibutuhkan untuk membeli Matrix. Bagaimana cara mengisi saldo? Ya, kita tinggal beli di toko kripto. Cryptocurrency-nya itu, DAI stablecoin, Matic-nya itu, kita beli di toko kripto. Nggak bisa beli di toko kripto, minta tolong sama orang yang bisa upline-nya, bisa mentornya, seperti itu. Karena nggak sulit membeli cryptocurrency di toko kripto, itu nggak sulit sama sekali. Ketika sudah dibeli, saldonya udah ada, ya tinggal kita beli menggunakan desentralisasi application yang melalui dApp browsing. Minta kodenya sama upline, nanti dirunningkan, diproses, ikutin tahapnya, maka kita sudah mendapatkan produk berupa Matrix Level. Matrix Level kita menghasilkan, berhasil kita memasarkan, ada limpahan misalnya di Matrix tersebut, bonusnya ya langsung masuk ke sini, ke wallet pribadi, handphone masing-masing. Nggak perlu di WD-WD lagi. Kalau udah masuk ke sini, mau dijadikan cryptocurrency yang lain nih bisa, tinggal swap. Atau mungkin ingin dijadikan rupiah, ya tinggal jual di toko kripto. Nggak bisa jualnya, minta tolong sama orang yang bisa. Dan pada akhirnya juga nanti ke depannya bisa, karena sangat simpel seperti itu. Dari toko kripto inilah kita dapat rupiah. Artinya aset digital yang kita dapat, kemudian kita jual jadi rupiah. Seperti itu. Oke. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kita bertujuan menciptakan tren bisnis, supaya bisnis ini bisa menjadi sebuah penciptaan peluang di Indonesia. Capek kita membangun bisnis orang lain, capek kita scam, ditipu owner, ditipu perusahaan, roadshow sana-sini, 3 bulan nggak pulang ngembangkan bisnis orang, 6 bulan kita scam, ditipu. Harusnya di 6 bulan, 8 bulan kita dapat uang besar loh, membangun bisnis tersebut, karena jaringan kita udah besar. Kenapa bisnisnya berhenti? Kenapa kita ditipu oleh owner? Nah, itulah tujuan kami. Bahkan kami di Metaverse, di Power Team, kami menyampaikan hal-hal buruk yang seharusnya tidak diikutin. Kami mempelajari Ponzi agar teman-teman tidak terjebak di Ponzi.
agar tidak tertipu oleh bisnis-bisnis online. Ini adalah solusi bisnis kebebasan. Desentralisasi adalah kebebasan di dalam bisnis. Teman-teman, kami mempunyai channel untuk mendalami, baik itu YouTube, ya, channel Power Team, channel pribadi saya. Kemudian kita juga ada grup WhatsApp, ya, ada grup Telegram, ada grup Facebook, ada Penspec, dan sebagai informasi semua untuk teman-teman, supaya ini bisa dijadikan peluang besar di Indonesia. Kita akan standarkan Indonesia mengikuti standar internasional. Global internasional, blockchain teknologi ini adalah sumber uang. Kita harus paham itu. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Murni, kami berniat menyampaikan informasi yang baik untuk penciptaan peluang, untuk manfaat, agar teman-teman bisa berubah secara finansial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lanjut ke sesi tanya-jawab, sharing ngobrol santainya. Saya kembalikan ke moderator, Bang Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kensi atas presentasinya sepanjang 1 jam tentang Force Ecosystem, sejarahnya, cara kerjanya, dan ciri khasnya. Dan sebentar lagi akan saya buka sesi tanya jawab, namun izinkan saya untuk menyetel video sebagai sesi break untuk para pemirsa yang ada di YouTube ataupun di channel Zoom ini. Baiklah, saya siapkan videonya. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor, pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan Artificial Intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap. Teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Oke, itu tadi video gagasan tentang kehebatan dari teknologi blockchain yang bisa merubah tatanan kehidupan kita. Kita semua di sini mulai belajar menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang terdepan di lingkungan Anda untuk belajar tentang blockchain. Dan syukur alhamdulillah kita diperkenalkan sistem Force ini karena
Sistem Fornis sudah menerapkan full 100% desentral dengan peer-to-peer di dalam smart contract blockchain Polygon, sehingga ketika kita belajar di sini sekaligus bisa mendapatkan penghasilan dan bisa membuat edukasi kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, Bapak Ibu